adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Baik adik-adik, tentunya kita masih beribadah dari rumah. Karena itu, kakak selalu ingatin supaya adik-adik rajin cuci tangan, rajin menjaga kebersihan, kalau keluar pakai masker, dan tentunya harus rajin mengerjakan semua PR-PR dari sekolah. Sebelum kita mulai ibadah, kita mau mendengarkan sapaan dari Amang Prestes Distrik 8 DKI Jakarta. Anak-anak sekolah minggu, kami mendengar berita kabar baik, banyak perkembangan anak sekolah minggu yang ada di DKI Jakarta ini. Karena itu terimalah salam kami dari pengasuh, dari pelayan-pelayan, dan juga dari saya sebagai Prestes AKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Karena itu terimalah selamat hari Minggu dari kami. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik adik-adik, tema kita minggu ini adalah Aku Anak yang Taat. Karena itu, semua adik-adik bangkit berdiri, kita mau bernyanyi Kau Temanku, Ku Temanmu. Musik. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memeluk dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Baik adik-adik, semua adik-adik boleh duduk kembali karena kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus yang senantiasa memberikan kami hari yang baru dan limpahan berkat yang selalu kami terima dari Tuhan. Kami bersyukur di hari Minggu kami boleh bersama-sama dengan adik-adik sekolah Minggu memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, biarlah Roh Kudus-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami, terlebih di hati kami, agar kami anak-anak sekolah Minggu memahami firman Tuhan dan boleh melakukan itu di kehidupan kami setiap hari. Inilah doa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik,
Siapa lagi yang masih mau memuji Tuhan? Saya. Semua masih mau memuji Tuhan. Karena itu semua bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi, bertambah-tambah dalamnya. Musik. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Baik adik-adik, semua adik-adik boleh duduk kembali karena kita mau mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan hukum Taurat Tuhan hari ini adalah titah ke-8. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah Kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. baik adik-adik, semua lipat tangan. Kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan perintahnya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Baik adik-adik, semua adik-adik kakak undang lagi untuk berdiri karena kita masih mau bernyanyi Tangaku Namet-met. Musik. Tangaku nak met-met kulehon ma tu debata dai nangi nalo jai sayur rupa ku namai tangaki dihomai tangaki dihomai. Baik adik-adik, semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, semua adik-adik boleh duduk kembali karena kita mau membaca epistel atau ayat bulanan di bulan September, yaitu dari Lukas 14 ayat 13. Semua adik-adik mengucapkan ya, 1, 2, 3. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Demikian pembacaan firman Tuhan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Baik adik-adik yang masih mau memuji Tuhan, siapa? Saya. Semua tentunya adik-adik masih mau memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi, betapa baiknya Engkau Tuhan. Musik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan.
puji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Baik adik-adik, saat ini kita mau berdoa pengakuan iman rasuli. Semua kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, siapa yang mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan? Saya! Firman Tuhan kita hari ini akan disampaikan oleh Inang Pendeta Ridhoi Batubara. Karena itu, sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu. Firman Tuhan ada di hatiku. Musik. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita masih beribadah di rumah karena pandemi COVID-19. Tetap semangat, sukacita ya adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu, buka Alkitabnya, kita akan membaca firman Tuhan dari Amsal 8 ayat 32 sampai dengan 36. Amsal 8 ayat 32 sampai 36 kita membaca. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Adik-adik sekolah minggu, siapa yang kalau diajari, dididik, dinasehati papa, mama, atau orang yang lebih tua, hanya mangut-mangut saja, tetapi tidak dilaksanakan? Ayo, siapa itu orangnya?
Adik-adik, pengajaran, didikan, nasihat itu sangat perlu. Demikian juga dengan pengetahuan, itu sangat perlu. Itu untuk kebaikan kita. Adik-adik, Raja Salomo yang sangat terkenal, dia terkenal karena kebijaksanaannya. Dia meminta kepada Tuhan untuk diberikan kebijaksanaan. Maka Tuhan melimpahkan berkat-berkat melimpah dan memberikan kebijaksanaan. Makanya adik-adik, kita mau juga meminta kepada Tuhan kebijaksanaan supaya kita pintar, supaya kita bijak. Adik-adik, mari mendengarkan didikan dan pengajaran Tuhan. Karena pertama, yang mendengarkan nasihat dan didikan Tuhan akan berbahagia. Berbahagia berarti kita sukacita, kita senang walaupun tinggal di rumah, kita senang walaupun ada masalah dengan COVID-19, kita senang di dalam Tuhan. Karena kita diberikan kebahagiaan di dalam melakukan aktivitas kita setiap hari. Karena hikmat Tuhan itu adalah Kristus. Berarti setiap yang mendengarkan Kristus, yang percaya kepada Kristus akan berbahagia. Karena Kristus Yesus adalah juru selamat kita. Dan yang berikut adik-adik, yang mendengarkan firman Tuhan, dia akan bijak. Kita akan rajin belajar. Kita akan rajin membaca firman Tuhan. Dengan membaca, mendengarkan firman Tuhan, kita tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Tentu kita akan memilih. Kita diberikan kebijaksanaan memilih yang baik, yang berkenaan kepada Tuhan. Karena dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Orang bodoh akan menghina didikan dan pengajaran. Jadi adik-adik yang mau mendengarkan firman Tuhan akan menjadi bijaksana. Bijaksana dalam situasi COVID-19 sekarang. Bijaksana menjaga diri terus bersih-bersih. Bijaksana untuk menjaga jarak. Tidak bermain-main sembarangan dengan banyak orang. Baru menggunakan masker dengan baik. Adik-adik menjadi bijaksana apapun situasi yang kita hadapi. Bisa sukacita bersama papa dan mama di rumah. Dan mau belajar di rumah walaupun secara daring. Memang kita itu bosan. Kita itu tidak senang terus belajar di rumah. Tetapi anak-anak Tuhan harus menjadi bijak. Mau belajar walaupun dari rumah. Yang ketiga, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan akan memperoleh berkat-berkat melimpah. Kita tidak akan rugi. Siapa yang mendengarkan hikmat Tuhan, siapa yang mendengarkan firman Tuhan, akan dekat kepada Tuhan, dan Tuhan dekat kepada kita. Dia akan menolong kita dalam masa sulit. Dia akan memberikan berkat kepada kita sehingga ada yang kita pergunakan. Dan kita menjadi anak kesayangannya. Didikan Tuhan mengajar kita supaya tambah pintar. Didikan Tuhan menegur kita kalau kita salah supaya kita berubah. Didikan Tuhan membuat kita harus tetap
semangat dan tetap optimis. Belajar dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Adik-adik, banyak berkatnya. Dekat dengan Tuhan itu tidak akan rugi. Siapa yang jauh dari Tuhan, siapa yang membenci Tuhan akan mendapatkan hukuman. Dan dia akan mendapatkan maut. Adik-adik, jadi sebelum kita memulai aktivitas kita, setiap hari, setiap saat, terlebih dahulu dengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa, bernyanyi dengan patuh dan rajin. Adik-adik sekolah minggu, aktivitas untuk minggu ini bagi horong 1 dan horong 2 adalah berdoa. Dan nanti divideokan oleh papa mama dan jangan lupa mengirimkan ke Sobat Kairos. Dan untuk aktivitas horong 3 adalah aktivitas berdoa dan membaca firman Tuhan, dan bahannya dari Almanak HKBP setiap hari. Dan divideokan, jangan lupa untuk mengirim ke Sobat Kairos HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Jangan lupa dikerjakan ya adik-adik, dan supaya kita tetap sukacita menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu menyapa kami, memberikan pengajaran kepada kami, supaya kami sungguh-sungguh tetap datang kepada Tuhan, karena cinta kasih Tuhan kepada kami menyelamatkan kami, memberikan kami kebahagiaan, membuat kami bertambah bijaksana, dan kami memperoleh berkat-Mu, berkat melimpah, keselamatan yang daripada Engkau. Demikian juga dalam kebutuhan kami setiap hari, Tuhan akan cukupkan kami. Bapa di surga, kami bersyukur dengan firman-Mu ini menolong kami untuk senantiasa kuat, menolong kami untuk senantiasa bersyukur dan melakukan kegiatan kami dengan baik, walaupun dalam situasi kami pada saat ini di dunia dan di negara kami Indonesia, pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan menolong kami dapat menjalaninya, kami dapat menghadapinya dalam keadaan sehat dengan pertolongan kuat kuasa Tuhan. Kami juga mendoakan anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, yang masih harus tetap beribadah di rumah bersama keluarga. Engkau tolong mereka Tuhan, berikan mereka kebahagiaan karena firman-Mu, berikan mereka kebijaksanaan, bertambah-tambah bijak karena firman-Mu. Demikian juga mereka mengalami berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, jauhkanlah anak-anak kami dari penyakit COVID-19 dan kami semua ya Tuhan, jauhkan kami dari segala penyakit. Terima kasih Bapa di surga, segala doa-doa permohonan kami ini kami mau serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tentunya adik-adik semua sudah mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu harus dilakukan ya adik-adik. Sekarang semua adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi Hai Anak-anak sambil mengumpulkan persembahan. Musik. Efesus 6
Adik-adik, kita akan menutup ibadah minggu kita. Kita berdoa bersama. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Baik adik-adik, karena kita sudah selesai ibadah hari ini, dan untuk aktivitasnya nanti adik-adik boleh lihat setelah ibadah kita ini. Dan kami berterima kasih untuk semua adik-adik yang mengirimkan aktivitas pada minggu ini. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Aku mengasihi Bapa dengan segenap hatiku. terus papa Aku mengasihi kamu dengan hatiku. Sama sayangin Mama. mengasihi Jessica seperti diriku sendiri dan mengasihi guru mama. Terima kasih. Aku mengasihi Yesus. Kasih itu adalah sayang. Sayang sama Mama, Bapak, Abang, adik, dan semua keluarga. Juga sayang sama teman-teman Anessa. Karena Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita semuanya. Terima kasih. Saya mengasihi papa dan mama saya. Dadah, terima kasih. Saya mengasihi adik saya, orang tua saya, seperti Yesus mengasihi kita semua. Shalom. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengasihi adik saya. Saya mengasihi kakak saya. Saya mengasihi kakak dan mama saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengasihi Mami, Mama Papi juga. Bye-bye. Kita harus saling mengasihi sesama manusia. Ini adik saya, ini kakak saya. Terima kasih. Saya berterima kasih kepada mama gara-gara mama menyayangi saya. Aku sayang mama. Mama juga sayang Efrata yang pintar ya nak ya. Sekian, Horas. Saya Joshua. Sayang. Sayang Opung. Selamat hari Minggu, Pak. Selamat hari Minggu, Leo. Selamat hari Minggu, Mas. Selamat hari Minggu, Leo.
Videonya semoga pinter-pinter, sehat-sehat. Leo, sayang mama papa. Aku ingin mengatakan saya sayang mama. Iya. Kenapa kamu sayang mama? Karena saya anak Tuhan. Apakah kamu mengasihi mami? Iya. Kenapa? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi saya. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya sayang papi. Saya sayang papi. Gendong pa. Kenapa kamu sayang papi? Karena aku anak Tuhan. Oh, kenapa? Apakah kamu mengasihi papi? Iya. Kenapa? Karena Tuhan lebih dulu. Shalom, saya Madeline alias KPP Cibubur. Saya sayang sama mama papa saya. Dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Halo, nama saya Rifka Bintang, diminta baru Panggabean. Saya sayang sama papa dan mama. Ini papa saya sangat sayang papa. Ini mama saya sangat sayang dengan mama. Saya sangat sayang mama dan papa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Yesus. Kasih itu adalah sayang. Sayang mama, bapak, abang, adik, dan semua keluarga. Juga sayang sama semua teman-teman Mapaya. Karena Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengasihi mama saya. Ini mama saya. Terima kasih. Saya mengasihi mama saya. Ini mama saya. Terima kasih. Mana ya? Di sini. Halo teman-teman. Saya Mau nyayangi mama, papa, abang, teman-teman semua, family, seperti Tuhan Yesus menyayangi saya. Halo, nama saya Vika. Saya mengasihi mama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengasihi orang tua saya. Ayah. Saya Alana. Saya mengasihi orang tua saya, mamaku dan papaku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Aku Ella. Aku sayang mama. Dadah. Saya sayang mama. Terima kasih. Ini mama saya. Saya sayang dia karena dia sudah membesarkan saya. Dan ini adik saya. Saya juga sayang sama dia. Terima kasih. Bye-bye. Nama saya Michael. Michael sayang papa, mama. Yesus memberkati. Yesus berkati. Bye-bye. Bye-bye. Ini adalah bukti saya, kasih sayang saya kepada kakak saya.
Terima kasih. Saya mengasihi teman saya yang bernama Liam. Ia selalu bermain bersama saya di sekolah. Tapi karena masa pandemi ini, saya tidak bisa bertemu dia. Tetapi saya bisa bertemu dia dari Zoom atau virtual meeting saat sekolah. Terima kasih. Kita harus saling menghargai, saling mengasihi, biarpun kita tak bisa bebas ibadah, sekolah minggu, belajar di sekolah, bermain bersama teman-teman, dan jalan-jalan. Tapi kita tak bisa berkomunikasi lewat online, nelfon, lewat video call, sehingga kita bisa tetap muka dan saling menanyakan kabar kita masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Amin. Di hari ini saya masih bersyukur karena saya masih diberikan kesehatan di masa pandemi ini, dan juga saya masih bisa melaksanakan aktivitas sekolah dan sekolah minggu walaupun dengan PJJ, pelajaran jarak jauh. Dan cara saya mengasihi teman saya adalah yang pertama, menghimbau atau memberitahukan teman-teman saya saat keluar rumah memakai masker, dan setelah keluar rumah mencuci tangan. Terima kasih. Ini Mama, ini Papa. Aku mengasihi mereka karena sudah bekerja mencari uang untukku. Mama masak untuk aku dan Papa. Kalau Papa kerja. Tentang kasih pengalaman di masa pandemi COVID-19, mengasihi teman yang lain, mengasihi teman yang lagi sakit atau kesusahan. Di masa pandemi COVID-19 ini kita tidak bisa membesutnya. Kita hanya bisa cukup mendoakannya dari rumah supaya Tuhan Yesus memberkatinya dan memberkatinya. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan menceritakan saya dan teman-teman di masa COVID-19 ini. Karena COVID-19 ini saya dan teman-teman tidak bisa bertemu lagi. Saya dan teman-teman belajar dari PJJ atau online. Saya akan berniat bersama teman-teman melakukan video call. Terima kasih. Dan sebelum saya melanjutkan cerita tersebut, tema hari ini adalah aku mengasihi Yesus. Nah, teman-teman, pasti di sini kita semua terhalang untuk bertemu teman kita. Tapi kita tidak boleh takut karena kita bisa mendoakan teman supaya teman kita diberi kesehatan, dan juga semoga COVID-19 ini semoga cepat berlalu dan semoga kita bisa bertemu kembali dengan teman-teman kita seperti sebelumnya. Jadi percayalah bahwa COVID-19 ini cepat berlalu karena Tuhan sangat baik. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Menceritakan pengalaman saya tentang mengasihi teman secara virtual. Karena corona kita jadi tidak bisa bertemu langsung dengan teman. Jadi kita menggunakan alat komunikasi seperti handphone untuk menanyakan kabar teman-teman kita. Kita harus mendoakan teman-teman kita supaya mereka selalu sehat dan terhindar dari corona ini. Kita tidak boleh sombong kepada teman kita. Jika kita juara ataupun kita menang lomba, kita tidak boleh menyombongkan diri kepada teman kita, melainkan kita harus menyemangatkan teman kita supaya mereka bisa bersemangat dan bisa mencapai keinginannya.
Kita juga tidak boleh iri. Jika kita kalah, kita tidak boleh iri kepada teman kita yang menang, karena kalah atau menang, yang penting kita berbahagia. Terima kasih, selamat hari Minggu. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana saya mengasihi teman saya lewat virtual. Saya mengasihi kedua teman saya atau sahabat saya, Yunike dan Lea. Saya saling membantu dengan Yunike dengan cara chat di WA. Kami saling membantu dalam mengerjakan tugas sekolah kami dan belajar bersama. Itu tanda kasihku kepada Yunike. Aku juga memberikan tanda kasih kepada Lea. Aku bervideo call, kami saling membantu. Terkadang jika aku lupa atau Lea lupa, kami saling membantu dengan cara memberitahu apa tugas kami hari ini jika kami lupa. Dan kami juga tertawa bersama-sama walaupun secara virtual tidak tatap muka seperti dulu. Itulah pengalaman saya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Halo, nama saya Kezida Yokebet Fulkom. Saya dari HKBP Cakung. Cara saya mengasihi teman-teman saya bisa video call dan WhatsAppan. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya saat pandemi. Sejak bulan Maret, saya mulai tidak bersekolah atau bersekolah dengan virtual. Saya pun bersedih, tetapi saya masih bersemangat untuk menghadapi pandemi ini dengan selalu mencuci tangan, selalu memakai masker kemanapun pergi, jaga jarak 1 meter, juga hindari kerumunan. Dan juga saya berdoa agar teman-teman sekolah dan guru tetap sehat atau terhindar dari COVID-19. Saya juga berdoa agar obat COVID-19 ini segera ditemukan dan saya dapat bersekolah. Juga melakukan kegiatan yang harus dilakukan di luar rumah tanpa rasa khawatir. Terima kasih.
Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Hari Minggu. Nama saya Sia. Saya orang kecil mau nyanyi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Terima kasih. Terima kasih. Ada dana sekolah Berkesudahan kasih Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Tuhan mantapkan langkahku. Pendeta Median KH Sirait MTH, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Median KH Sirait. Panggilan Merawat Masa Depan, buku karya Pendeta Median KH Sirait. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.